Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dr. Viana Filamanda Zarnika, Dr. Yuni Fitriani, Dr. Indah Puspitasari, dan Dr. Genoveva Maditias kali ini akan mempresentasikan mengenai strategi, akses, lokasi, dan rujukan rumah sakit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yaitu pasal 8, di mana pertama ada persyaratan lokasi, yaitu memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang. Yang kedua, ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan menyangkut upaya pemantauan lingkungan. Yang ketiga, ketentuan mengenai tata ruang dilaksanakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang keempat, hasil kajian kebutuhan penyelenggara rumah sakit harus didasarkan pada studi kelayakan dengan menggunakan prinsip pemerataan pelayanan efisien dan efektif serta demografi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2002, yaitu kebutuhan penduduk, di mana perbandingan antara jumlah tempat tidur rawat inap rumah sakit dengan jumlah penduduk adalah 1:1.500. Itu adalah rasio ideal. Adakah persyaratan lokasi rumah sakit? Hal ini dijawab di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016, yaitu membahas tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit. Yang pertama, berdasarkan geografis. Berdasarkan geografis dibagi antara dua, kontur tanah dan lokasi rumah sakit. Yang kedua, peruntukan lokasi, di mana bangunan rumah sakit yang dibangun harus berdasarkan ketentuan dari tata ruang dan tata bangun daerah setempat. Yang ketiga, aksesibilitas untuk jalur transportasi dan komunikasi. Jadi, lokasi harus mudah dijangkau oleh masyarakat atau dekat ke jalan raya dan tersedia infrastruktur dan fasilitas dengan mudah. Yang keempat, fasilitas parkir, di mana kebutuhan lahan parkir pada rumah sakit idealnya adalah 37,5 meter persegi sampai dengan 50 meter persegi per tempat tidur. Yang kelima, utilitas publik. Rumah sakit harus memastikan ketersediaan air bersih, pembuangan air kotor atau limbah, listrik, dan jalur telepon selama 24 jam. Yang terakhir, keenam, yaitu fasilitas pengelolaan kesehatan lingkungan, di mana setiap rumah sakit harus dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi selanjutnya yaitu aksesibilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Menurut Levesque, aksesibilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu kesempatan dalam mengidentifikasi kebutuhan akan kesehatan dan mencari layanan kesehatan guna mencapai hingga menggunakan pelayanan kesehatan serta untuk benar-benar mempunyai kebutuhan untuk pelayanan kesehatan yang dapat terpenuhi. Adapun indikator aksesibilitas pelayanan kesehatan, yang pertama, faktor kebutuhan dapat dilihat dari jumlah penduduk, jumlah kunjungan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, utilisasi unit gawat darurat, utilisasi unit rawat inap. Indikator yang kedua yaitu faktor suplai. Ini dapat dilihat dari jumlah dokter umum, jumlah dokter spesialis, jumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Dan indikator yang terakhir adalah kemampuan pasien, di mana kemampuan mencari dapat dilihat dari nilai budaya sosial dan gender. Kemampuan menjangkau dapat dilihat dari lingkungan tempat tinggal, dukungan sosial, dan transportasi. Kemampuan menerima yaitu dinilai dari harapan dan kepercayaan. Kemampuan ikut serta dilihat dari support ketaatan. Dan yang terakhir, kemampuan membayar. Ini dapat dilihat dari asuransi, aset, dan pendapatan. Apa saja hambatan dalam akses pelayanan kesehatan? Menurut Jones 2012, itu ada 3 hambatan fisik berupa kemampuan bergerak dan adaptasi, hambatan geografis berupa kedekatan atau jarak dari fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia dan lokasi, yang ketiga itu hambatan ekonomi berupa kepemilikan asuransi kesehatan dan kemampuan membayar. Dan materi yang terakhir adalah sistem rujukan pelayanan kesehatan.
di mana menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 1 tahun 2012, sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal. Apa itu rujukan vertikal dan rujukan horizontal? Rujukan vertikal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan. Tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya. Sedangkan rujukan horizontal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan. Sistem rujukan dapat dilaksanakan secara berjenjang yang sesuai dengan kebutuhan medis, dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau FKTL sekunder, lalu FKTL tersier. Aspek rujukan untuk saat ini di Indonesia, terutama pasien GKN, dimudahkan dengan adanya Piker dan mobile JKN. Pasien atau calon pasien dapat memilih vaskes terdekat baik FKTP maupun FKTL. Dan begitu juga untuk FKTP, saat akan membuat rujukan dapat mengecek langsung FKTL mana, dokter mana, sampai ketersediaan jadwal dokter mana yang akan dipilih. Berikut contoh tampilan dari aplikasi Piker. Berikut contoh tampilan dari JKN Mobile. Selain itu, Kemenkes juga membuat suatu aplikasi web-based bernama Sisrute atau sistem rujukan terintegrasi yang dapat memudahkan rumah sakit untuk melakukan rujukan ke rumah sakit lain yang dituju. Dan yang terakhir ini adalah contoh lokasi strategis rumah sakit. Rumah sakit keluarga Husada berlokasi di Kompleks Ruko Mas Odesa, Jalan Tengku Sulung, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki luas tanah 435 meter persegi dan luas bangunan sebesar 1.680 meter persegi. Lokasi RS Keluarga Husada terletak di pinggir jalan 3 km menuju Bandar Udara Hang Nadiem, Batam. Rumah sakit Keluarga Husada menjadi rumah sakit rujukan dari 2 kecamatan dan 10 kelurahan sekaligus menjadi pusat rujukan dari puluhan FKTP di sekitarnya. Cakupan RS Keluarga Husada adalah melakukan pelayanan untuk penduduk dengan jumlah 71.484.000 penduduk di Kelurahan Belian. Rumah Sakit Mitra Husada berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 14 Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung yang memiliki luas lahan 18.918 meter persegi dan luas bangunan sebesar 12.152 meter persegi. Lokasi RS Mitra Husada Pringsewu terletak di pinggir jalan lintas barat dan terletak di pusat Kabupaten Pringsewu. RS Mitra Husada menjadi rumah sakit rujukan dari 9 kecamatan di Kabupaten Pringsewu, sekaligus menjadi pusat rujukan dari beberapa rumah sakit di kabupaten sekitarnya, yaitu Kabupaten Tagamus, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pesawaran. Cakupan Rumah Sakit Mitra Husada adalah melakukan pelayanan untuk penduduk dengan jumlah sekitar 300.000 penduduk di Kabupaten Pringsewu. Rumah Sakit Bakti Timah Karimun berlokasi di Jalan Canggai Putri, Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi Rumah Sakit Bakti Timah Karimun dapat dicapai kurang lebih 10 menit dari pelabuhan domestik dan 5 menit dari Bandar Udara Raja Haji Abdullah. Akses ke Rumah Sakit Bakti Timah Karimun terjangkau juga oleh kendaraan transportasi publik. Rumah Sakit Bakti Timah Karimun menjadi salah satu rumah sakit rujukan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Karimun dengan jumlah penduduk sebanyak 250.000 jiwa. Rumah Sakit Bakti Timah Karimun juga melayani rujukan dari daerah-daerah yang berdekatan dengan Kabupaten Karimun, seperti Kabupaten Meranti. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.